Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan saat ini kita kembali ke format normal teman-teman, sebagaimana format catur. Biasanya sebelumnya kita membaca 960 atau catur acak Fisher. Saat ini kita ke mode normal teman-teman. Tentunya pada event rutin Title Tuesday atau Title Cup 2024. Permainan yang sangat-sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Grandmaster Magnus Carlsen menghadapi salah satu top Grandmaster dari Chili, Grandmaster Cristobal Henriquez Villagra. Bagaimana permainannya, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, sebagai disclaimer pada permainan ini kita akan melihat bagaimana Magnus Carlsen melanggar semua prinsip catur teman-teman, menunjukkan permainan yang menarik. Di sini Cristobal putih melangkah dengan G3, tentunya dengan Hungarian opening. Pion ke H5 dimainkan oleh Magnus Carlsen, kuda ke F3, dan inilah yang membuat permainan ini terkejut teman-teman, dimainkan dengan pion ke H4. Dan ini coba kita lihat bagaimana keunggulan di awal oleh putih. Oke, sehingga dengan H4 pengorbanan pion ini dinamakan dengan Van Guicht Gambit. Berlanjut tentunya diterima pion H4 dan E5 menyerang sentral. D4 langsung juga meredam serangan, menawarkan pertukaran. Diterima saat ini, tidak langsung menteri menerima, tetapi kuda dibuat mundur untuk kuda ke depan menerima pion D4. Tentunya pion ke D5 lagi-lagi menguasai sentral. Kuda betul saja menerima pion D4 dan C5 langsung juga mengancam kuda. Kuda kembali ke F3 dan kuda ke C6 mengaktifkan diri. Gajah ke G2 saat ini Fianchetto mempersiapkan juga rokade ke depan, tentunya dengan pengorbanan pion di file H. Ini adalah sebuah tanda atau kode dari Magnus Carlsen bahwa ia menyerang ke sayap raja dan juga melakukan rokade sayap menteri ke depan. Dan di sini juga tantangan diterima, rokade sayap raja dimainkan, rokade secara berseberangan di masa depan, permainan akan berlangsung agresif. Tentunya dilanjutkan dengan kuda ke F6, maka gajah ke G5 langsung mengepin kuda, melakukan juga ke depan simplifikasi. Gajah ke E7 dan betul saja rokade. Gajah ke E6 saat ini mengaktifkan diri, lalu ke depan dapat mengaktifkan menteri, melanjutkan dengan rokade. Di dalam pos ini opsi terbaik yaitu dengan benteng aktif, kuda ke D2 atau pion ke C4, namun pada kesempatan ini dipilih dengan kuda ke C3, juga menekan pion sentral ke depan. Tentunya D4 langsung kembali mengusir kuda. Tentunya dimainkan gajah memukul kuda dengan ide gajah dibuat menerima teman-teman, sehingga kuda ke depan untuk aktif. Di mana harapan dari putih yaitu dengan gajah dibuat Magnus menerima, kudanya dapat ke E4, gajah mundur dan H4 ditopang ke depan kuda di petak penting G5. Akan tetapi Magnus Carlsen melihat hal ini, ia tidak gajah menerima tetapi pion teman-teman, membuat pion bertumpuk juga membuka file G. Dan putih masih merespon dengan respon yang sama, kuda ke E4 dan F5 saat ini. Kuda ke D2 mundur dan F4. Kita lihat teman-teman bagaimana menyerang. Saat ini C3 dimainkan. Karena apabila diterima pion F ini yang terjadi menteri ke C7, bagaimana mensupport pion? E3 misalkan, rokade dimainkan, mengaktifkan semuanya full untuk serangan kepada Raja Putih. Di sini pun bahwa hitam sedikit lebih baik. Kita kembali teman-teman, C3 dimainkan oleh putih, maka pion F memukul pion G. Di sini pion mana yang dibuat menerima? Dibuat pion F teman-teman. Apabila dibuat pion H, walaupun mengarah ke sentral, akan tetapi menteri ke D7. Kita lihat bagaimana mencegah serangan di petak H3. Kuda misalkan ke sentral saat ini kembali karena pion tidak lagi ada mengancam ke depan. Di sini gajah akan ke H3. Kuda ke G5, masalahnya gajah memukul gajah, pertukaran raja menerima dan F5. Bagaimana menyelamatkan teman-teman? Apabila kuda berpindah, kuda ini akan tumbang. Tentunya sangat-sangat sengit bagaimana fenomena yang terjadi. Kita kembali di dalam posisi seperti ini. Pion F dibuat tentunya menerima dan berlanjut menteri ke B6 menekan juga pion ke depan. Di sini pion C memukul pion D, dan bagaimana melanjutkan teman-teman, tidak langsung diterima salah satu pion ini, tetapi Magnus Carlsen fokus rencana sebelumnya, menerima tantangan, melakukan rokade sayap menteri.
Kita lihat bagaimana serangan yang terjadi. Di sini juga ada diagonal ini ke depan, secara tidak langsung juga mengancam menteri. Di dalam posisi bahwa langkah benteng juga untuk ke file C, secara tidak langsung mengancam raja adalah sebuah pilihan, tetapi cukup masuk akal raja ke H1 melepaskan ancaman ke depan, teman-teman. Akan tetapi sebelumnya yang terjadi, apa yang terjadi? Mengapa langkah ini dimainkan? Cukup takut teman-teman apabila misalkan di dalam posisi ini diterima pion ini, misalkan gajah menerima tempo skak, raja berpindah gajah ke B4. Kita lihat bagaimana ancaman ini membuka file D dari benteng. Oke, oleh sebab itulah cukup logika dimainkan raja berpindah dari putih, maka berlanjut saat ini raja juga berpindah ke B8. Menteri ke C1 juga mengancam saat ini, dimana juga melepaskan juga ancaman dari benteng ke depan. Kuda saat ini juga menerima pion, mengancam juga pion E2. Bagaimana melanjutkan teman-teman? Disinilah posisi kritikal. Kuda ke C4 dimainkan kembali mengancam menteri, akan tetapi ini adalah sebuah kesalahan. Sebelumnya teman-teman di dalam posisi ini menteri ke C3 adalah sebuah opsi. Terlihat mengorbankan pion ini tidak mungkin diterima karena menteri ke E5 skak, kuda akan tumbang. Dan apabila dicoba semisal dengan kuda menerima kuda, maka kuda menerima kembali benteng ke H5 menumpuk ke depan B3, dimana supaya tidak ada ancaman menteri ke depan dapat bergerak. Kuda juga masih mensupport pion H2 dan ini pun masih cukup sebanding tentunya. Namun kita akan melihat bedanya ketika dimainkan saat ini kuda ke C4. Masalahnya teman-teman, menteri ke C7. Kita lihat bahwa mengancam pion ini dan pion H2 sedang dipin. Oke, kuda dibuat saat ini juga langsung memukul kuda. Benteng menerima bagaimana menyelamatkan kuda sekaligus juga menyelamatkan pion ini ke depan. Kuda ke D2 mundur juga bermanuver ke depan mensupport. Tetap saja fokus rencana menteri memukul pion G3. Kuda ke F3 juga mensupport pion mencegah skakmat. Maka coba teman-teman Anda pause video ini, apa langkah pamungkas yang dimainkan oleh Magnus Carlsen, langkah ke-23 yang membuat putih menyerah di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itu dengan gajah ke D6, dan setelah gajah ke D6 langkah ke-23 teman-teman, di sini juga putih menyerah. Kita melihat bagaimana Magnus Carlsen melanggar permainan teori catur tetapi masih dapat memenangkan permainan mengalahkan Grandmaster hanya dalam 23 langkah. Mengapa menyerah? Apabila dilanjutkan raja ke G1 melepaskan ada tempo skak, tetap saja benteng akan menerima pion. Kuda menerima, menteri menerima kuda tempo skak. Raja berpindah, menteri ke H4 skak. Apabila ke F3 maka skakmat langsung di G3. Apabila berpindah ke G1 maka kombinasi gajah dan menteri akan juga menghasilkan skakmat teman-teman. Sangat-sangat menarik bagaimana permainan terjadi. Berikut tentunya kita lihat bahwa Magnus Carlsen sebagai top performance teman-teman, ia menjuarai juga title cup dan juga title Tuesday ini. Berikut tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Cristobal Henriques 80,7% dan Super Grandmaster Magnus Carlsen 92,9%. Demikian ulasan catur hari ini. Jika suka, please like, komen, dan juga subscribe yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam catur Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.